truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qad qala subhanahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعزائي وأحبائي jamaah salat subuh yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita bertekad dengan semangat yang tinggi, dengan kesungguhan yang luar biasa untuk memanfaatkan kesempatan Ramadan yang masih tersisa agar kita dapat meraih berbagai fadilah dan keuntungan yang Allah sediakan bagi kita di dalam Ramadan ini, terutama di penghujung Ramadan, fil ashril awakhir, di 10 akhir, seperti kita mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil, menghidupkan malam-malam kita dengan berbagai amalan, sehingga ketika kita keluar dari shaum Ramadan, kita memiliki sesuatu yang paling indah dan paling berharga. Kalau kita ibaratkan Ramadan ini sebagai suatu madrasah, sekolah atau pendidikan dan pelatihan tahunan, maka harapan kita bisa lulus, bisa memperoleh ijazah, bisa menggondol sertifikat setelah kita menempuh pendidikan selama sebulan ini. Aizai wa hibbai rahimakumullah, dalam khutbah tadi siang saya memberi penekanan bahwa keampunan dosa hendaklah menjadi prioritas bagi kita di dalam beribadah dalam bulan Ramadan ini. Karena apabila kita sudah mendapat keampunan dari Allah, berarti hubungan kita yang mungkin selama ini tidak mesra, tidak baik dengan Allah, sudah jadi baik kembali. Mungkin banyak sekali permintaan dan doa kita tidak diterima oleh Allah, dan mungkin kita sudah beribadah menurut ukuran kita sudah sangat optimal, sudah berhaji, berumrah berkali-kali, namun hubungan kita dengan Allah mungkin tidak baik. Apa yang menghambat hubungan kita dengan Allah? Dosa-dosa. Sehingga ibadah kita tidak lebih syakliyah, formalitas. Hubungan kita dengan Allah tidak ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghambat koneksi itulah dosa. Maka ini kita prioritaskan. Setelah itu kita berpuasa ini dengan mengharapkan perubahan dalam diri kita, perubahan yang positif. Pendidikan Ramadan ini adalah pendidikan
khuluqiyah, pendidikan tentang akhlak, pendidikan ruhiyah, pendidikan rohani. Orang yang keluar dari Ramadan harus memiliki taqat wal quwwat al-ruhiyah, potensi dan kekuatan ruhiyah. Kekuatan ruhiyah inilah yang tidak didapati oleh orang-orang yang tidak beriman, yang tidak terlatih dalam ibadah semisal siyam Ramadan. Aizai yuhibba irhamakullah, saya ingin menguraikan beberapa kekuatan bagi kita agar kita dapat meraihnya dalam kehidupan ini. Kita ini manusia yang lemah. Kita perlu kekuatan. Kekuatan yang paling utama di samping kekuatan fisik adalah kekuatan ruhiyah kita. Seseorang bila memiliki kekuatan ruhiyah, itulah dia telah memiliki kekuatan sebagai insan yang mulia di bumi ini. Apa kekuatan yang kita dapati dari hasil pendidikan Ramadan? Pertama, ya takwa. Takwa itu adalah satu kekuatan bagi kita. Inti takwa ialah hati-hati dari kesalahan. Ittaqa yattaqi ittiqaan, artinya hati-hati dan waspada. Kalaulah itu hal yang baik, kita kerjakan. Kalau tidak baik, kita tinggalkan. Kalau diperintahkan, kita buat. Kalau dilarang, kita tidak buat. Selalu pertimbangan kita boleh atau tidak. Itu sudah jadi kekuatan. Nanti jiwa kita memiliki satu disiplin, disiplin imsak, bukan imsakiyah, disiplin imsak, budaya imsak. Inilah satu kekuatan yang luar biasa bagi manusia yang ingin hidup mulia di dalam dunia ini dan ingin mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Inti dari kewaspadaan ini adalah perasaan dan keimanan kita hidup di bawah muraqabatullah, di bawah pemantauan Allah, bahwa Allah sengaja menghidupkan kita, memberi tugas-tugas sebagai hamba, sebagai mukallaf. Allah menilai, memperhatikan, mengcover, mencatat. Kita hidup di bawah muraqabatullah, di bawah pengintaian Allah, muraqabatullah. Dan ini satu kekuatan yang luar biasa. Aizai yuhibba irhamakullah, maka ajari diri kita untuk muraqabatullah. Contohnya gini, katakan kepada diri kita, ma nazartu bi basari, aku tidak melihat dengan mataku, wa ma nataqtu bi lisani, aku tidak mengeluarkan kata-kata dengan lidahku, wala sami'tu bi udhuni, dan aku tidak mendengar dengan telingaku, wala baqassu bi yadi, aku tidak melakukan atau memegang sesuatu dengan tanganku, wala nahattu ala rijli, dan aku tidak bangun di atas kakiku untuk melangkah, qabla an ara, sebelum aku melihat dan mempertimbangkan, ahiya ala maksiyatin atau ala ta'atin, ahiya ala ta'atin am ala maksiyatin. Pertimbangkan dulu sebelum berbicara, pertimbangkan dulu sebelum berkata, pertimbangkan dulu sebelum mendengar, pertimbangkan dulu sebelum mengerjakan, pertimbangkan dulu sebelum melangkah. Ahiya ala ta'atin, apakah itu membuat kepada ketaatan, am ala maksiatin, atau membuat kepada kemaksiatan. In kana ta'atan, kalau dia itu berujuk ketaatan, taqaddamtu, aku maju terus. Wa in kanat maksiatan, kalau itu berwujud maksiat, taqaddamtu, aku mundur teratur ke belakang. Inilah disiplin takwa. Ini buah didikan Ramadan. Ini yang harus kita gondok, ini harus kita punyai.
Jangan los habis Ramadan selesai segala-galanya. Izzai wa hibbal, inilah kekuatan yang luar biasa yang apabila kita dapat, luar biasa hidup ini. Jaminan muttaqin, insan yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang paling mulia selain kita, selain insan yang muttaqin, melebihi kedudukan malaikat. Allahu Akbar, luar biasa hasil pendidikan Ramadan ini. Ini satu kekuatan takwa. Kekuatan yang kedua adalah al-iffah. Al-iffah ini kesucian diri. Orang yang terdidik dalam Ramadan, dia memiliki iffah, selalu menjaga kesucian diri, karena sudah bertauhid kepada Allah dan hubungannya langsung di bawah pemantauan Allah. Ia merasakan wajib di atasnya menjaga kesucian dirinya. Insan bila sudah sanggup menjaga kesucian diri, dia sudah punya kekuatan dalam hidup ini. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabiyyun Karim, ibnu Nabiyyin Karim, sibtu Nabiyyin Karim, Nabi yang mulia, anak Nabi yang mulia, anak Nabi Yakub, cucu Nabi yang mulia, cucu Nabi Isa, hafid, cicit Nabi yang Karim, Nabi Ibrahim. Tapi dia setelah dibuang oleh saudaranya di dalam sebuah sumur tua, dia dijual dengan harga yang sangat murah, bithamanin bakhsin darahim, harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham. Dia berstatus jadi budak. Kalau sudah dibeli orang, itu jadi budak, bukan lagi orang mulia, walaupun di sisi Allah masih mulia, jadi budak. Ketika ia sudah dewasa, digoda oleh ibunda pengasuhnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dia digoda oleh wanita yang ia tinggal bersamanya di rumah itu. Ghallaqatil abwab. Saat itu Zulaikha menutup pintu, mengunci pintu. Wa qalat hayta lak. Ia memanggil dengan mesra. Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Qala ma'adzallah. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah. Ia itu adalah Rabbi, bosku. Ahsana mathwaya, dia sangat memuliakan aku, kehadiranku di sini sebagai anak kandungnya, walaupun statusku sebagai budak, sebagai anak angkatnya. Dia telah memuliakan aku. Tidak mungkin aku merusak nama baiknya atau berkhianat kepadanya, di samping aku tidak mungkin melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang zalim tidak akan pernah menang, kata Yusuf. Inilah izzah, izzah yang membuat dia setelah menderita berganti dia menjadi aziz, menjadi raja. Potifar adalah raja di waktu itu. Potifar namanya, ya. Istrinya bernama Zulaikha. Setelah dia meninggal, Yusuf yang dulu berstatus budak, karena izzah, karena iffah, menjaga kesucian diri, dia dimuliakan Allah, diberi satu kekuatan untuk tampil dan muncul sebagai penguasa, sebagai orang yang memiliki kedudukan yang terhormat di mata manusia, di samping dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu iffah itu, kesucian diri, bisa kita, bila kita jaga, itulah satu kekuatan luar biasa.
permata, saudara. Kita lihat yang lain. Kekuatan yang lain adalah doa. Doa dan tasbih itu kekuatan yang jarang orang tahu. Maka dalam Ramadan diminta, kita dituntut untuk memperbanyak doa, istighfar, tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa sudah tidak ada perantara lagi antara kita dengan Allah, dan hubungan sudah mesra karena sudah bertobat, itu diterima oleh Allah dan jadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai kesukaran dan kesusahan. Kita lihat dalam Quran, ya, Nabi Yunus wa Dhunnun, karena dia ditelan oleh ikan nun. Ikan nun ini beratnya 150 ton, 50 ton tulangnya, 50 ton dagingnya, 50 ton minyak. Ad-duhn 50 ton. Kalau kita berdiri di mulutnya, tidak kena kepala kita dengan rahang atasnya. Dan sudah dilihat dan sudah diketahui, hut namanya, hut yang hijau, al-hutul akhdar. Dia ditelan oleh ikan itu setelah dia dilempar ke laut dari sebuah kapal karena kelebihan penumpang, ditelan. Allah katakan, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Ingat kisah Yunus ketika dia minggat dari desanya, kampungnya namanya Nainawa di Mosul di Irak, karena pengikutnya bandel, tunggang, batat, keloprit. Sakit hati dia pergi tanpa minta izin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengira, kata Allah, kami tidak mengambil tindakan. Kami ambil tindakan sehingga terhukum dia. Fanada fi dhulumat, lalu di kegelapan-kegelapan dia berseru dan berdoa. Di 3 kegelapan, kegelapan perut ikan yang sangat besar, kegelapan lautan, dan kegelapan malam, kegelapan yang berlapis-lapis dan bertindih-tindih. Ia berdoa, fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di kegelapan 3, di 3 kegelapan dia berseru, berdoa, tidak ada ilah yang disembah selain Engkau, ya Maha suci Engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku benar-benar orang yang zalim, masuk golongan orang yang zalim, ya Allah. Ini cara berdoa, ya. Pertama, kemukakan tauhid Allah, la ilaha illa anta, jangan minta langsung. Yang kedua, puji Allah dengan tasbih, subhanallah. Yang ketiga, mengaku kesalahan. Berapa kira-kira kemungkinan keselamatan Yunus? Kam ihtimalu salamati Yunus fi batni al-hut? Berapa persen kira-kira kemungkinan keselamatan Yunus di dalam perut ikan? 0%. Kemungkinan keselamatannya adalah 0%. Tapi dia punya kekuatan doa yang diijabah oleh Allah, kekuatan melepaskan ia. Fastajabna lahu, kami terima doanya. Wa najjayna, dan kami lepaskan ia minal ghammi, daripada penderitaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kami akan melepaskan orang mukmin yang lain seperti ini. Kalau dia berdoa seperti ini, mengaku kesalahannya, menyebutkan
tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan luar biasa. Berapa persen kemungkinan sana? 0, tapi Allah selamatkan. Cuman jangan waktu mendesak saja kita berdoa. Biasakan diri bertasbih. Allah sebutkan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalaulah bukan Yunus ini sudah biasa bertasbih sebelumnya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mungkin dia tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena dia sudah biasa bertasbih sebelum ini, sehingga dia punya pulsa untuk berhubungan dengan Allah dalam keadaan terdesak. Inilah yang disebut dengan rasidul ta'at, rasidul iman, saldo amal, pulsa amal. Ya? Harus ada pulsa. Ketika terdesak, gunakan pulsa itu tersambung dan Allah lepaskan. Itu satu potensi, itu satu kekuatan. Lihat tadi doa kisah Zakaria ayat, tapi tadi dalam surat Maryam, ini saya ambil dalam surah Anbiya. Dalam surah Anbiya Allah menyebutkan tentang Yunus juga, tentang bukan Yunus, Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu qala rabbi la tadharni farda. Idh nada rabbahu Rabbi la tadharni farda. Ketika dia memanggil Allah, dia katakan, ya Allah, la tadharni farda, jangan engkau biarkan aku hidup sebatang kara tidak punya anak. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Aku tidak punya ahli waris apa, sudah tua bangka, aku tak punya anak. Dia berdoa kepada Allah, berdoa betul kepada Allah. Fastajabna lahu, kami terima doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan anaknya bernama Yahya. Wa aslahna zawjahu, kami perbaiki istrinya yang mandul jadi tidak mandul. Berapa persen kemungkinan hamilnya istri Zakaria? 0%. Sehingga waktu Allah memberitahu tentang bahwa istrinya akan mengandung, dia terkejut, malah hampir tidak percaya seperti ayat dibacakan tadi. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun, ya Allah, dari mana datang anak untukku? Dari mana? Wa kanat imraati aqira, istriku mandul. Wa qad balagtu min al-kibar i'tiya, dan usia tuaku sudah mencapai usia tua bangka, enggak mungkin aku punya anak. Enggak mungkin, 0%. Tapi karena dia terus berdoa mengharap kepada Allah, pada awalnya dikatakan qala rabbi inni, dalam surat Maryam, qala rabbi inni, qala rabbi wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Wahai Tuhanku, seluruh tulang belulangku sudah lemah. Qala rabbi wahana al-'azmu minni, seluruh tulang belulangku sudah melemah. Wasta'ala ar-ra'su shayba, kepalaku sudah penuh dengan uban. Walam akum bi du'aika rabbi shaqiyya, namun aku ya Allah tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Ayat yang tadi dibaca, saya masih menangis sampai sekarang memahami cerita, sampai cerita Maryam tadi, sampai menggoyangkan pohon, jatuh buah kurma dia makan. Sedih sekali dan indah sekali bahasanya, dengan suara qari yang luar biasa juga. Ya Allah, aku tidak pernah berputus asa berdoa kepadamu agar engkau memberikan seorang pelanjut perjuanganku, anakku, buah hatiku, sibiran tulangku, ya Allah.
Jadi kalau berdoa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan supaya doa diterima jadi satu kekuatan, biasakan seperti mereka. Bagaimana mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Hidup mereka ini para anbiya berlomba-lomba berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan berdoa kepada kami dengan dua rasa, rasa penuh harap dan rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk, tawadhu kepada kami. Nah, ini akan berubah ini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertama, beriman, jangan putus asa. Kemudian berdoa dengan rasa harap dan cemas, ya. Kemudian biasakan hidup dengan selalu berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ini satu kekuatan bagi kita. Doa kekuatan. Orang tak tahu doa itu kekuatan. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang beriman. Senjata untuk menghadapi sesuatu tantangan, halangan, rintangan yang menghambat tujuannya, yang menghambat cita-citanya. Dengan doa ini bisa diselesaikan. Kalau orang beriman ini mau memenuhi syarat, memenuhkan syarat-syarat yang dikehendaki, dia menjadi satu kekuatan. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Kekuatan yang lain ialah istighfar. Seperti yang saya bacakan tadi ayatnya waktu khutbah, Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, aku ajak pengikutku supaya minta ampun kepada Allah, beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang penuh berkah, membawa kebaikan. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan memberikan kepadamu harta. Bila kita sudah banyak istighfar, Allah memberikan harta. Wa banin, dan anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Sementara kalau kita masih banyak bernoda, masih banyak berdosa, berlumuran dengan kekejian, harta pun seret, kalaupun ada tidak berkah. Anak pun dan keluarga pun rusak, harta pun tidak bermakna. Harta membawa kita kepada bencana dan kerusakan hidup. Maka istighfar ini jadi satu kekuatan bagi orang beriman. Jadi hidup kita ini dengan membaca doa banyak, istighfar. Sayyidul istighfar. Jangan lupa dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Bisa doa ini ya. Sayyidul istighfar itu dibaca. Dan yang lain-lain. Apa yang bisa? Kalau enggak bisa, astagfirullah aja. Kalau bisa, astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Enggak bisa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malah Nabi sering membaca begitu. Tasbih mengiringi doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Ini semua kekuatan yang bisa melepaskan kita dari berbagai masalah. Cuman kadar keyakinan dan keimanan kita tipis, maka di situ terhambat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat dengan mereka. Inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, bila ia berdoa kepadaku.
Tapi syaratnya falyastajibu li, mereka harus memenuhi seruanku. Jangan membelakangi seruanku, jangan meninggalkan perintahku, jangan melanggar laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka dalam berdoa itu beriman kepadaku. Beriman, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Kemudian menjaga adab-adab dalam berdoa. Adab berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Berdoa kepada Rabbmu dengan 3 rasa, dengan 3 syarat, dengan 3 adab. Pertama, tadarru', dengan menunduk, dengan merendahkan diri. Kedua, khifah, rasa takut. Takut kita kepada Allah, takut kita banyak maksiat, takut kita tidak terima ibadah, takut nanti masuk neraka, takut. Tadarru', takut. Yang ketiga, wadunal jahri minal qaul, tidak ada suara yang nyaring, tidak berdoa secara keras, baik pagi maupun petang, siang dan malam. Kalau berdoa jangan keras. Adabnya adalah dunal jahri, tidak nyaring suara. Dunal jahri minal qauli, tidak nyaring suara. Bil ghuduwi wal asal, cukup bisa didengar sendiri, siang atau malam. Yang penting kamu tidak masuk orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin, jangan termasuk orang lalai. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sangat banyak potensi dan kekuatan yang sepatutnya kita miliki dalam hidup ini. Cuma kita tidak ada pembimbing rohani sehingga kita meninggalkannya. InsyaAllah lain kali saya sambung tentang potensi dan kekuatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah saudaraku yang beriman, kita berjanji untuk jadi hamba Allah yang sempurna. Kita jaga semua hubungan baik dengan Allah, jangan rusak lagi. Apa yang sudah kita buat selama ini, kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai kita bertemu dengan Allah SWT, jangan rubah lagi. Pelihara. Bukalah kemenangan di hari raya bila kembali kita berdosa seperti biasa. Bukalah namanya kemenangan setelah Ramadan kita memakai pandangan yang vulgar dalam melihat sesuatu yang haram. Bukalah dikatakan kemenangan memperturut nafsu dalam hidup ini, tidak membendung. Itu kekalahan, dan itu satu kelemahan dan kegagalan. Al-kaisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal maut. Orang yang kuat dan berhasil dalam hidup ini, orang yang bisa mengatur nafsunya, orang yang bisa mengatur nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amalan untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu, orang lemah dan orang kalah dan orang gagal dalam hidup ini, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang lemah, orang gagal adalah orang yang memperturut semua hawa bagi nafsunya. Apa yang dihawa oleh nafsunya langsung dikasih. Atba'a nafsahu hawaha, diperturutkan kepada nafsu semua yang dimauinya. Kemenangan ini kita pertahankan ila annalqa rabbana, sampai kita bertemu dengan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah terus dalam keadaan pengabdian kepada Allah sampai datangnya kematian menjemput kamu. Hatta ataqal yaqin.
Kematian adalah satu keyakinan. Enggak ada orang yang ragu tentang kematian. Kebangkitan ada orang yang tidak yakin, tapi kematian semua orang yakin. Maka kematian dalam Al-Quran disebut al-yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai engkau bertemu dengan kematian yang diyakini oleh semua orang akan datang. Jangan rusak lagi seperti firman Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu tiru gaya seorang wanita yang telah memintal benang dengan begitu kuat dan rapi, dia bongkar lagi sehingga jadi centang perenang. Jangan. Allah mengingatkan jangan niru wanita seperti itu. Apa yang sudah baik kita atur, jangan rusak lagi setelah Ramadan ini seperti ini. InsyaAllah diri kita, anak kita, keluarga kita menuju mardhatillah semuanya, menuju rahmat Allah dan ridhanya dalam hidup ini. Sebentar lagi kita pindah ke alam yang lain, tidak lama lagi kita minta umur diberkahi oleh Allah, tapi kita harus siap-siap dengan amal. Tazawwad minat taqwa, bersiap-siaplah kamu dengan amal taqwa, berbekal diri dengan taqwa. Buah Ramadan yang sudah ada dipertahankan jadi bekal. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, kamu tidak pernah tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri, bila datang malam, bila malam telah gelap kamu tidur, apakah kamu bisa hidup sampai besok pagi? Wa kam min sahihin, betapa banyak orang yang sehat-sehat, mata min ghairi illatin, mati tanpa penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr, betapa banyak orang sakit sudah tidur di tempat tidur tidak meninggal, dia masih menikmati hidup sampai satu saat. Kematian itu tidak tentu. Banyak anak muda yang masih segar bugar, kafannya lebih dulu dibuat daripada kafan nenek dan kakeknya. Mententingai masih ini sih kafan dia yang lebih cepat dibuat. Jadi enggak ada kaidah hidup ini, mati enggak ada kaidah, hidup enggak ada kaidah. Hanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang mengatur. Wa ma tahmilu min untha walad tadau illa biizni. Tidak ada wanita yang mengandung, tidak ada wanita yang melahirkan kecuali dengan ilmu Allah. Wala yu'ammaru wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tidak ada orang yang diberi panjang umur atau dikurangi umur kecuali sudah menjadi ketentuan Allah dalam kitab Lauh Mahfuz. Semua di tangan Allah. Kita hidup dengan kehendak Allah, kudrah Allah, kasih sayang Allah dan hikmah Allah. Kita mati juga begitu. Lahir bukan kehendak kita, mati juga bukan kehendak kita. Lahir bukan kemampuan kita dan orang tua kita, kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah, rahmat Allah, hikmah dari Allah. Mati juga punya hikmah. Jangan takut. Yang penting amal siap. Semua perbuatan Allah penuh hikmah. Tidak ada cacat dalam semua perbuatan Allah. Af'al Allah tidak ada keburukan mutlak, tidak ada. Semua yang Allah buat walaupun kita tidak senang itu kebaikan. Yang penting kita mengikuti jalannya. Aizai wa hibba rahimakumullah, berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.